Let's fly now. Let's fly now. Let's fly now. Get my space. Let's my space. Get my space. 胸をドルステージへ駆け上がったまま飛べ限りなく臨界点突破見せてよ夢たしなレジェンド Everybody wanna come here 迷いなく未来へもちゃ落ちぶれてないと自分らでから言うやつばか起死回生になる道のり怒りまでなりや사람의 쌓이는 남이야 함께하는 매 순간이 like boom 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 Hey girl 영원 같던 찰나 꿈만 같은 소리 나를 한순간 뚫고 가 넌 내일을 불러주면 나에게로 다가와 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMAK Padang saat ini berada di Monumen Permindo yang ada di Jalan Sudirman nomor 1 Padang. Ini adalah Monumen Permindo tampak dari depan. Di sini terdapat relief yang bercerita tentang kedatangan Bung Hatta ke Kota Padang pada tahun 1949. Dan monumen ini berdiri pada tahun 1949. Di bagian bawah Monumen Permindo terdapat tulisan Monumen Permindo, Perguruan Menengah Indonesia. Monumen ini melambangkan jiwa Permindo dengan semangat juang yang tulus telah ikut menciptakan aspirasi nasional dalam membela kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia di bawah kemelut kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1949 di Kota Padang. Singkat Permindo adalah belajar dan berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa dan dengan cara dan negara Republik Indonesia. Bagian kanan dari Monumen Permindo di sini menggambarkan upacara 17 Agustus yang dilakukan di Kota Padang pada tahun 1949. Seperti inilah gambarannya. Sebelah kiri Monumen Permindo terdapat relief para majelis guru Permindo tahun 1949. Guru-guru ini yang telah memperjuangkan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan mengajarkan siswanya dengan baik dan benar. Pak, apakah ada pemeliharaan khusus terhadap Monumen Permindo ini? Jika ada, tolong sebutkan apa bentuk dari pemeliharaan tersebut. Nah, ini yang bukan dibilang susah untuk menjawab, tapi agak unik. Dibilang unik juga tidak. Soalnya keberadaan tugu ini, kalau untuk pembangunan fisiknya kan merupakan tanggung jawab. Kalau untuk pembangunannya PU, pekerjaan umum. Kemudian setelah ini dibangun, bukan PU lagi yang akan untuk perawatannya. Itu bisa lebih pas itu ke dinas kebersihan dan pertamanan Kota Padang, ya kan? Nah, dan untuk tanggung jawab nilai-nilai sejarah di Tugu itu bisa jadi ke kantor arsip, ya kan? Jadi kesimpulannya sampai saat ini upaya-upaya atau tindakan yang diambil oleh Pemko Padang sehubungan dengan perawatan tugu ini sampai 2015 ini belum ada, kecuali ada pengecualian yang sifatnya swadaya. Maksudnya begini, misalnya dalam rangka memperingati 17 Agustus, kemudian LSM atau lembaga-lembaga yang peduli dengan masalah tugu ini dia ngambil momen 17 Agustus melakukan misalnya aksi bersih di sekitar tugu. Tapi rencananya tahun 2016 Pemko Padang akan membuat semacam papan masing-masing tugu yang isinya itu narasi atau deskripsi singkat mengenai sejarah adanya tugu. Ini yang terakhir, Pak. Bagaimana cara pemerintah
untuk mengenalkan Monumen Permindo ini kepada masyarakat luas? Nah, kalau cara untuk memperkenalkan supaya masyarakat lebih tahu dengan Tugu, karena di Padang ini ada, kalau nggak salah, lebih dari 20 tugu dan monumen. Ya, kalau masalah bukunya ini ada ini. Nah, ini salah satunya. Ini kalau dalam daftar isi 28 tugu, 28 tugu. Walaupun ini belum mewakili tugu-tugu lain. Nah, jadi cara Pemko pemerintah Kota Padang untuk memperkenalkan tugu ini banyak. Misalnya begini, ini dalam konteks wacana, misalnya kita mengadakan lomba kreasi tugu misalnya, ya kan? Nah, akan lebih tepat kalau seandainya ini dijadikan kegiatannya dimasukkan dalam kegiatan Dignas Kota Padang. Misalnya dijadikan ini semacam muatan lokal misalnya. Ya, misalnya mulai dari SD dibuat satu LKS, lembaran kerja siswa ya LKS. Misalnya mengenal tugu misalnya, itu untuk kelas untuk SD. Kemudian untuk SMP-nya mengenal nilai-nilai tugu. Nah, ya kan? Nah, kemudian untuk SMA karena ini sifatnya udah menengah ke atas, yang cara pikirnya udah mendekati sama dengan mahasiswa. Nah, dipertajam lagi LKS-nya. Misalnya makna sejarah dan makna sosial di tugu pada masing-masing tugu. Jadi dari SD, SLTP sampai SLTA, bagusnya itu dijadikan ini semacam muatan lokal ini. Kayak lomba bisa juga, atau dijadikan ini sebagai bagian dari mata pelajaran, misalnya kayak BAM itu kan. BAM itu kan muatan lokal. Nah, kenapa tidak dicoba ini tugu dimasukkan dalam? Kan itu juga termasuk yang ada di akal penyelang. Padang sangat banyak tugu dibandingkan dengan kota lain, kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Banyak 28 banyak. Jadi kesimpulannya, kalau wacana ini kan ada yang SD, SMP, SMA, masing-masing tingkatan atau kesulitan mereka itu berbeda kan Pak? Dengan keadaan seperti ini Pak, apakah ada Pak rencana dari Pemko untuk merenovasi dari tugu-tugu tersebut? Ada. Ya, kemungkinan pertengahan 2016. Kemungkinan pertengahan tahun 2016. Itu semua tugu atau apa? Untuk semua tugu yang sifatnya tugu perjuangan. Ya. Kalau yang bukan tugu perjuangan, misalnya kayak tugu Adipura misalnya kan, itu kan bukan tugu perjuangan. Nah, itu mungkin tidak masuk dalam klasifikasi, tidak termasuk dalam rencana untuk perbaikan. Jadi yang hanya tugu yang sifatnya perjuangan. Ya. Baik itu perjuangan perjuangan kayak Permindo. Nah, perjuangan di bidang pendidikan, perjuangan di bidang fisik misalnya kan. Nah, ya pokoknya sifatnya perjuangan itu 2016 rencananya. Jadi saya rasa ini sudah cukup. Dan untuk Bapak, saya sangat berterima kasih atas telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian liputan kelompok 2 tentang Monumen Permindo. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 tentang Monumen Permindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 tentang Monumen Permindo. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.